Bab 2766, terus mengembangkan tim. Guanlan menatap Julian, raut wajahnya berubah serius. Ia berkata, Julian, ini bukan lelucon. Aku tidak ingin terlibat. Akademi Tianshenku hanya ingin menjauh dari masalah ini. Guanlan tahu keseriusan masalah ini. Jika kau memprovokasi klan bulu, kau harus menanggung balas dendam mereka. Pertarungan Julian dengan klan bulu, 4 klan gelap kuno, dan banyak ras primitif gelap tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ini akan merenggut puluhan ribu nyawa. Dia benar-benar tidak ingin Akademi Dewa Surgawi terlibat. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin terlibat dan tidak ingin Akademi Dewa Surgawi terlibat. Akan kuberikan prasasti asli klan pengorbanan. Julian berkata, klan pengorbanan adalah ras yang menghilang ke dunia gelap, dan prasasti mereka sangat dalam dan tak terduga. Jitian peringkat ke-6 dalam daftar kekuatan magis dan teknik rahasia Pavilion Tianji ditemukan oleh Ji Seng dari prasasti asli klan pengorbanan. Persyaratan yang ditawarkan Julian membuat Guanlan gembira. Ras gelap memiliki prasasti asli, yang sangat langka dan tidak ada ras yang akan menyerahkannya dengan mudah. Prasasti tentang ras primitif yang menghilang ke dunia gelap bahkan lebih langka. Julian melanjutkan, saya yakin bahwa meskipun saya tidak dapat menghancurkan suku bulu kali ini, setidaknya saya dapat melukai mereka dengan parah. Guanlan mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang membunuh Yu Yi dari klan bulu? Burung pipit babi, binatang purba yang lahir di alam neraka, adalah leluhur klan burung pipit babi. Ia lahir dengan prasasti aslinya sendiri, dan ia juga menguasai prasasti pengorbanan klan dan prasasti 5 elemen. Meskipun ia baru berada di tahap awal yang mulia surgawi suci, kekuatan sejatinya sangat kuat, dan Milan telah pulih. Begitu Julian muncul dan memberitahu Guanlan apa yang akan dia lakukan, dia tahu bahwa Milan telah pulih. Dia tahu bahwa tanpa Milan yang super kuat, Julian tidak akan berani menyerang klan bulu. Melihatnya ragu-ragu, Julian langsung mengeluarkan prasasti pengorbanan. Sebuah prasasti misterius melayang di depan Guanlan. Julian melanjutkan, ikutlah denganku ke markas suku bulu dan hancurkan mereka. Masalah ini tidak akan melibatkan Akademi Dewa Surgawi. Setelah suku bulu dihancurkan, dunia gelap akan kacau balau. Lalu aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menata ulang alam pusat dan menggabungkannya dengan alam lain yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk alam super. Julian secara kasar menguraikan rencananya. Guanlan yakin. Dia mendesah dan berkata, kau benar-benar mengalahkanku. Dia menyimpan prasasti klan pengorbanan dan melanjutkan, aku juga menginginkan prasasti klan 5 elemen primitif gelap. Membuat kesepakatan. Julian setuju tanpa memikirkannya. Kapan kita akan bertindak? Tanya Guanlan. Julian berkata, jangan khawatir. Tunggu sampai burung pipit babi dan Milan menangkap atau bahkan membunuh Rohan sebelum kau memberitahuku. Sekarang, pergilah ke daerah tempat klan bulu berada. Aku masih punya urusan lain. Ketika waktunya tepat, aku akan menemukanmu dan bertemu kembali denganmu. Oke. Guanlan mengangguk. Julian menemukan Guanlan, yang telah memasuki tahap tengah alam suci surgawi. Kenaikan yang diciptakannya sendiri sungguh ajaib, dan kekuatannya sendiri juga mengerikan. Dengan bantuan Guanlan, ia memiliki peluang sukses yang lebih baik. Namun, itu saja tidak cukup. Dia meninggalkan Akademi Dewa Surgawi dan kemudian menggunakan prasasti yang diberikannya kepada Kais untuk menghubungi Kais. Tak lama kemudian, suara Kais muncul di benaknya, Julian, ada apa? Aku sudah sepakat. Julian bertanya, kamu di mana? Aku akan menemuimu dan memberitahumu langsung. Kais tidak kembali ke klan api, dia memberimu lokasi detailnya. Setelah Julian mengetahui lokasi pasti Kais, dia bergegas ke sana. Dia melihat api di suatu reruntuhan di dunia yang gelap. Kais terluka dalam pertempuran terakhir, dan dia takut melibatkan klan api, jadi dia tidak kembali. Ia telah mengasingkan diri begitu lama sehingga luka-lukanya tidak hanya pulih, tetapi juga sepenuhnya menekan racun api di tubuhnya. Ia juga mengolah prasasti asli suku es dan api secara ekstrim. Terakhir kali, dia gagal dalam upayanya mencapai alam kelupaan tertinggi setengah langkah, yang menyebabkan racun api menyerang jantungnya. Sekarang, setelah menekan racun api, dia juga berhasil menerobos dan memasuki tahap setengah langkah kelupaan tertinggi. Akan tetapi, dia tidak pernah keluar dan mengasingkan diri di sini. Begitu melihat Kais, Julian merasakan kehadirannya dan semburat kegembiraan muncul di wajahnya. Ia berkata, kau telah menerobos dan memasuki alam setengah langkah tertinggi terlupakan. Kais tersenyum dan berkata, ini semua berkatmu. Jika bukan karena prasasti asli yang kau berikan kepadaku dari klan es dan bimbinganmu dalam mengolah dua kekuatan es dan api, aku takkan mampu menekan racun api, apalagi menembus alam. Itu bagus. Julian tersenyum cerah dan berkata, aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin kamu melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang dunia gelap, atau bahkan mengubah lanskap dunia gelap. Oh. Kais menatap Julian dan bertanya, ada apa? Julian berkata, hancurkan klan bulu. Mendengar ini, ekspresi Kais berubah serius dan ia berkata, saudara Julian, ini bukan lelucon. Klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan gelap kuno dan telah berjuang untuk mendominasi dunia gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa begitu saja menghancurkan mereka.
Dengan bergabungnya kamu, kami akan lebih percaya diri dalam menghancurkan klan bulu, ujar Julian, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan prasasti asli dari 5 elemen pun muncul, dan kekuatan 5 elemen pun terwujud. Ini. Kais tertegun sejenak. Julian berkata, kau membantuku menghancurkan klan bulu. Aku akan memberimu prasasti asli dari 3 klan yang tersisa, dan aku juga akan mengajarimu secara pribadi cara memahami dan mengendalikan kekuatan asli dari 5 elemen. Membuat kesepakatan. Kais setuju tanpa berpikir. Dia mempraktikkan es dan api, dan sangat menyadari kengerian perpaduan es dan api. Kalau bisa mengolah kelima unsur, kalau bisa memadukan kelima unsur, itu akan lebih dahsyat lagi. Apa rencanamu? Tanya Kais. Julian langsung memberi Kais prasasti asli 3 suku emas, kayu, dan tanah, lalu secara kasar menceritakan rencananya. Pertama-tama, pergilah ke area tempat klan bulu berada dan bersembunyilah di sana. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke dunia klan bulu dan bertemu denganmu di sana. Mengenai prasasti asli ketiga klan ini, cobalah untuk mempraktikkannya terlebih dahulu. Setelah kau berhasil, aku akan mengajarimu secara pribadi cara mengendalikan kekuatan 5 elemen. Oke. Kais mengumpulkan prasasti asli suku emas, kayu, dan tanah, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke dunia suku bulu dulu. Aku akan menunggumu di sana. Julian telah memenangkan hati 2 orang kuat. Terutama Kais. Kekuatan Kais melampaui harapannya. Namun itu saja tidak cukup. Klan bulu memiliki fondasi yang sangat kuat. Mereka telah menaklukkan banyak ras di masa lalu. Pasti ada beberapa orang kuat yang tersembunyi di klan bulu yang belum muncul. Dia menghubungi Antonin dan bertanya, Master Pavilion Antonin, bisakah Pavilion Tianji menghubungi pemimpin jiwa gelap? Dark Soul, organisasi pembunuh paling menakutkan di dunia gelap. Pemimpin jiwa kegelapan pernah menyebut dirinya sebagai penguasa kegelapan, tetapi ia dirusak parah oleh 4 klan kegelapan kuno dan beberapa ras primitif, yang menyebabkan jiwa kegelapan menjadi lebih pendiam. Julian ingin merekrut Anhun ke dalam tim. Dengan bergabungnya para master jiwa gelap, kali ini penghancuran klan bulu akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Mengapa kamu mencari jiwa gelap? Antonin segera menjawab, Nak, jangan lengah. Jiwa-jiwa gelap ini kejam dan tak kenal ampun, dan mereka adalah tipe orang yang akan melahap orang tanpa meninggalkan tulang. Kalau kau bisa menghindari mereka, janganlah terlibat dengan mereka. Kau tak perlu khawatir tentang urusanku. Kau hanya perlu menghubungi pemimpin Dark Soul untukku, kata Julian. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu, tapi itu akan memakan waktu. Antonin berkata, jiwa kegelapan sangat misterius, dan pemimpin jiwa kegelapan bahkan lebih misterius lagi. Bahkan jika Pavilion Tianjiku ingin menghubungi pemimpin jiwa kegelapan, itu akan membutuhkan usaha. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu, kata Julian, lalu menatap ke ruang gelap di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya pergi ke dunia bawah dan bertemu ayah mertuaku. Bab 2767, menuju dunia bawah. Sagala, ayah kandung Sarah, adalah kepala keluarga Hades saat ini. Sebelumnya, Hades telah lama dilanda pertikaian sipil. Sagala sendiri yang mengakhiri pertikaian sipil tersebut dan menjadi kepala keluarga Hades. Dan pertikaian sipil ini ada hubungannya dengan klan bulu. Kali ini, Julian ingin mengambil tindakan terhadap klan bulu, jadi dia harus benar-benar yakin untuk membasmi klan bulu sepenuhnya. Dia butuh lebih banyak bantuan. Dia langsung menuju ke area di mana Hades berada. Klan dunia bawah, gunung di balik puncak utama. Ketua, Anda. Fadi menatap Sagala di depannya dengan ekspresi serius. Setelah sang patriark keluar dari pengasingannya kali ini, auranya telah banyak berubah dan penampilannya menjadi lebih tua. Sagala sekarang mengenakan jubah abu-abu, memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya. Terlebih lagi, Fadi juga merasakan auranya sangat aneh, muncul dan menghilang pada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang sangat kuat dan kadang-kadang sangat lemah. Sagala berhenti sejenak dan bertanya, apa yang terjadi selama aku menyendiri? Banyak yang telah terjadi. Fadi berbicara dan menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Kematian Yuyi cukup menarik. Sagala tersenyum dan langsung bertanya, ngomong-ngomong, di mana Sarah sekarang? Fadi berkata, entahlah. Sejak mereka bersama-sama merencanakan pembunuhan Yuyi dan membiarkan Yuyi melarikan diri, dia pergi bersama Julian. Sekarang Julian telah muncul di alam pusat, tetapi tidak ada jejak Sarah. Sagala mengerutkan kening dan berkata, dengan jaringan intelijen klan bulu, mereka seharusnya sudah tahu tentang hubungan Sarah dan Julian sekarang, dan juga tahu bahwa klan buluku terlibat dalam hal-hal ini. Untungnya, Yuyi sudah mati sekarang, kalau tidak, klan bulu pasti akan berbalik dan berurusan dengan klanku. Pada saat itu, seorang penjaga muncul dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Ketua, ada manusia di luar yang mengaku tahu keberadaan sang putri dan ingin bertemu denganmu. Mendengar ini, Fadi dan Sagala saling berpandangan. Mungkinkah itu dia? Tanya Fadi. Sagala berkata, bawa masuk. Penjaga itu segera pergi. Sesaat kemudian, seorang pemuda muncul di sini. Fadi dan Sagala sama-sama menatap tamu tak diundang itu. Ketika Julian melihat Fadi, ia berubah wujud menjadi dirinya yang sebenarnya.
Ia menatap lelaki tua satunya dan berkata sambil tersenyum, ini pasti Sagala, kepala keluarga Ming. Saya Julian, menantu Anda, sedang bertemu dengan ayah mertua Anda. Sagala mengelus jenggot putihnya dengan lembut, menatap Julian di depannya, mengangguk pelan, dan bertanya, saya baru saja keluar dari retret dan mengetahui identitas Yu Yi dari klan bulu. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Anda? Yu Yi sudah meninggal. Meninggal di kuil Tiandao. Menurut berita dari kekuatan utama di alam pusat, penguasa kuil Tiandao tewas di tangan seekor babi humanoid, dan alam pusat tidak menyadari bahwa Yu Yi muncul di alam pusat. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di kuil Tiandao, tetapi mereka tahu bahwa aura yang kuat terpancar dari alam semesta tempat kuil Tiandao berada. Hades memperoleh informasi ini dari alam pusat dan juga mengetahui bahwa Yu Yi mati di tangan seekor babi, tetapi mereka tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan Julian. Julian tidak menyangka Sagala akan menanyakan pertanyaan ini begitu mereka bertemu. Dia duduk di kursi di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya harus menjawab Anda jika Anda menanyakan hal ini? Sagala berkata cepat-cepat, Julian, tidak perlu menyembunyikan apapun di depan ketua klan. Katakan saja sesukamu. Julian mencoba merasakan tingkat kultivasi Sagala. Persepsinya sama dengan Fadi. Aura Sagala terkadang kuat dan terkadang lemah, yang membuat Julian sedikit mengernyit. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya harus bertanya kepada ayah mertua saya, tanya Julian. Yah, kau bertanya, kata Sagala ringan. Apa tingkat kultivasimu? Julian menatapnya dan bertanya. Fadi juga ingin tahu pertanyaan ini. Ia pun menatap Sagala, menunggu jawabannya. Sagala mengelus jenggotnya pelan dan berkata, itu di antara setengah langkah menuju kelupaan tertinggi dan kelupaan tertinggi. Apa maksudmu? Julian sedikit bingung. Sagala menjelaskan, saya tidak sepenuhnya yakin. Ini adalah kondisi yang sangat aneh. Kondisi ini melampaui setengah langkah kelupaan tertinggi, tetapi masih jauh dari kelupaan tertinggi. Saya telah menelusuri banyak teks kuno klan saya dan menemukan beberapa petunjuk. Di zaman kuno, beberapa individu kuat juga memasuki alam dengan kekuatan dan kelemahan yang berfluktuasi ini. Kondisi ini disebut pengorbanan. Pengorbanan. Julian mengerutkan kening. Bahkan Fadi pun penasaran dan bertanya, apa maksudmu? Sagala berkata, ketika Anda mencapai tingkat ini, rasanya seperti Anda mengorbankan diri sendiri, seolah-olah tubuh dan jiwa Anda kembali ke dunia yang gelap. Setelah mendengar penjelasan ini, Julian mulai berpikir. Jika alam seperti itu ada, mengapa Milan tidak memasukinya? Mungkinkah seseorang harus memasuki alam ini agar berhasil memasuki alam kelupaan tertinggi? Milan mengalami kecelakaan saat menerobos alam ini karena ia tidak memasuki alam ini. Julian memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya. Namun, dia tidak bertanya lagi. Yang dia pedulikan sekarang adalah kemampuan tempur Sagala yang sebenarnya. Seberapa kuat kerajaan ini? Sagala berkata, ini adalah alam yang melampaui kondisi melupakan emosi pada tingkat setengah langkah tertinggi. Ketika kuat, ia pasti lebih kuat daripada kondisi melupakan emosi pada tingkat setengah langkah tertinggi, tetapi ketika lemah, ia juga sangat lemah, bahkan tidak sebanding dengan Saint Tianzun. Kapan kamu kuat dan kapan kamu lemah? Julian bertanya lagi. Sagala menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja menerobos belum lama ini, dan aku belum menguasai aturannya. Dia menatap Julian dan bertanya, kamu sudah mengajukan begitu banyak pertanyaan, tetapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Julian kemudian berkata, memang, kematian Yu Yi memang ada hubungannya denganku, dan sekarang klan bulu telah mengirim tetua agung mereka, Rohan, ke alam pusat untuk menyelidiki situasi ini. Rencanaku adalah membunuh Rohan dan memancing orang-orang kuat dari klan bulu untuk menyerang kuil Tiandao di alam pusat. Setelah itu, aku akan menyerang markas klan bulu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan klan bulu. Julian menceritakan rencananya. Hehe. Setelah mendengar rencana Julian, Sagala tak kuasa menahan tawa. Kau pikir kau bisa menggulingkan klan bulu? Klan bulu telah menaklukkan dunia kegelapan dan mendominasinya begitu lama. Mereka tak bisa dihancurkan begitu saja. Jika klan bulu benar-benar selemah itu, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Tentu saja itu tidak cukup bagiku sendiri. Jika Hades juga ikut serta, mungkin itu tidak akan terjadi, kata Julian sambil tersenyum. Sagala meliriknya dan berkata, jadi, kamu datang ke klan kami kali ini untuk meminta kami mengambil tindakan. Ya. Julian berkata dengan serius, aku sudah menghubungi banyak ahli kali ini. Sekarang tinggal klan Nether yang tersisa. Jika klan Nether bisa mengirimkan ahli untuk bertarung, mereka pasti bisa mengalahkan klan bulu. Jika ayah mertuaku bisa bertindak sendiri, itu akan lebih baik lagi. Oh, kamu sudah menghubungi banyak orang berpengaruh. Siapa mereka? Sagala mulai tertarik. Julian berkata, 1,5 langkah puncak alam pelupa tertinggi, 1,5 langkah alam pelupa tertinggi, 1 yang dapat membunuh Yu Yi seketika, dan 1 yang sebanding dengan kesempurnaan agung terakhir dari Saint Tianzun. Julian tidak menyembunyikan kartu asnya. Karena dia adalah ayah kandung Sarah, kepala keluarga dari klan Hades. Meskipun klan Hades adalah salah satu dari 4 klan kegelapan kuno, dan meskipun mereka mendengarkan klan bulu di permukaan, Sagala membenci klan bulu sampai ke akar-akarnya. Bab 2767, Jurang Naga.
Setelah mendengar kartu truf Julian, Sagala menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak cukup, ini masih jauh dari cukup. Bukankah ini sudah cukup? Julian menatap Sagala dengan ekspresi aneh. Kekuatan barisannya luar biasa, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan klan bulu. Tahukah keberapa banyak sumber daya budidaya ras yang diperoleh klan bulu? Tahukah keberapa banyak prasasti asli ras yang diperoleh klan bulu? Pengetahuan mendalam klan bulu sungguh di luar imajinasimu. Sagala tampak cukup khidmat. Ia berkata perlahan, selama perang saudara, orang-orang kuat dari pihak yang kalah semuanya dipenjara, dan yang lemah semuanya dibunuh. Sumber daya ras mereka dibagi oleh 4 klan kuno, tetapi keuntungan gabungan dari ketiga klan kami kurang dari 10% dari apa yang diterima klan bulu. Julian mendengarkan dengan saksama. Sagala menghela napas dan berkata, meskipun dunia luar mengatakan bahwa ini adalah dunia gelap milik 4 klan gelap kuno, sebenarnya dunia ini diam-diam dikuasai oleh klan bulu. Setiap kali ada ras atau kekuatan yang kuat muncul, mereka akan dikepung oleh klan bulu. Hal ini juga terjadi pada klan es dan jiwa kegelapan. Bagaimana jika kita bisa membujuk Dark Soul untuk bergabung dengan kita? Tanya Julian. Sagala menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa kegelapan pernah menguasai seluruh dunia kegelapan. Penguasa jiwa kegelapan mengaku sebagai penguasa kegelapan. Namun, setelah dikepung oleh Dao, jiwa kegelapan tetap tidak menonjolkan diri dan berubah menjadi kegelapan. Pemimpin jiwa kegelapan bahkan lebih misterius lagi. Bahkan aku tidak tahu makhluk macam apa dia. Bagaimana kau bisa menghubunginya dan bagaimana kau bisa membujuknya untuk bergabung? Julian berkata, aku punya cara sendiri untuk menemukan pemimpin Dark Souls. Aku bisa membujuk mereka untuk bergabung dalam operasi penghancuran suku bulu. Sekarang aku hanya butuh persetujuan ayah mertuaku. Saya bisa membantu, tapi saya tidak akan mengorbankan seluruh ras, kata Sagala. Dia benar-benar ingin menghancurkan klan bulu. Klan bulu telah mendominasi dunia gelap untuk waktu yang lama, dan pola dunia gelap juga harus diubah. Namun, ia sangat menyadari sifat mengerikan klan bulu dan tidak akan mengorbankan seluruh ras atau mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi klan bulu. Yang bisa ia lakukan hanyalah datang langsung, dan paling banter mengubah penampilan dan auranya. Sekalipun dia gagal, dengan tingkat kultivasinya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Kalau begitu, sudah beres. Julian berdiri dan berkata, aku sudah memberitahu para ahli lainnya untuk pergi ke daerah tempat klan bulu berada. Ayah mertuaku juga harus pergi ke sana dulu dan menunggu. Kalau sudah waktunya, aku akan memberitahu para ahli lainnya untuk pergi ke daerah tempat klan bulu berada dan bertemu denganmu untuk membahas secara rinci cara menghancurkan klan bulu. Ya, Sagala mengangguk sedikit. Julian berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Sagala mengerutkan kening, melirik Fadi di sampingnya, dan bertanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Fadi berkata, Julian sudah siap. Sekalipun dia tidak bisa menghancurkan klan bulu, dia akan sangat merugikan klan bulu. Setelah sangat merugikan klan bulu, kita bisa bersatu dengan para dewa dan mengubur kedua klan. Ketiga klan akan bergabung untuk menghancurkan klan bulu sepenuhnya dan memecah belah klan bulu. Anak ini benar-benar tak terduga. Siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan begitu banyak prajurit tangguh untuk melawan suku bulu. Sagala menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan sampai ada yang tahu kalau aku sudah keluar dari pengasingan. Kali ini, aku akan menemani anak ini ke suku bulu untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Aku juga bisa menguji kekuatan suku bulu. Ini akan memudahkan kita menghadapi mereka di masa depan. Baik, Patriark. Fadi mengangguk hormat. Setelah itu, Sagala juga meninggalkan klan Hades secara diam-diam. Setelah Julian meninggalkan dunia bawah, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi burung babi di alam pusat. Burung pipit babi, apa yang terjadi di sana? Apakah Rohan sudah muncul? Tak lama kemudian, suara burung pipit babi muncul di benaknya. Belum, aku sudah menunggu tetua agung klan bulu. Aku tak sabar untuk pergi dan ingin menghabisi klan bulu. Setelah berkomunikasi dengan burung pipit babi, Julian mencari suatu ruang, menyusun formasi waktu di sekeliling tubuhnya, lalu menyusun formasi untuk mengisolasi napas agar tidak bocor keluar. Sekarang, kita tinggal menunggu kabar dari Paviliun Tianji. Setelah menghubungi jiwa kegelapan dan memenangkannya, kita dapat mengambil tindakan terhadap klan bulu. Sambil menunggu, ia tak lupa berlatih. Ia menguasai susunan diagram misterius yang dapat memuat semua prasasti. Semakin banyak prasasti yang dikandungnya, semakin kuat pula kekuatannya. Di dunia penjara, ia memperoleh prasasti yang menyertai burung babi dan prasasti dari klan kurban. Ia tidak pernah punya waktu untuk berlatih dan tidak pernah punya waktu untuk memahaminya. Dengan kesempatan ini, ia mulai memahami prasasti asli klan burung babi dan klan kurban dalam formasi waktu. Waktu berlalu, hari demi hari. Pemahaman Julian terhadap prasasti asli klan babi burung pipit menjadi semakin mendalam, dan pemahamannya terhadap prasasti klan pengorbanan menjadi semakin mendalam. Tanpa disadari, ia memahami prasasti asli kedua suku tersebut. Meskipun belum mencapai tingkat tertinggi, ia berhasil mengintegrasikannya ke dalam formasi diagram.
Tepat saat dia hendak mempelajari klan babi burung pipit dan prasasti klan secara serius dan mendalam, sebuah rune di tubuhnya bereaksi, dan kemudian suara Antonin muncul di benaknya. Julian, aku sudah menghubungi jiwa kegelapan. Aku sedang dalam perjalanan ke dunia kegelapan. Mari kita bertemu di tempat bernama Jurang Naga di dunia kegelapan. Peta kasar dunia gelap tiba-tiba muncul di benak Julian, dan dia juga mengerti di mana yang disebut Dragon Abyss berada. Jurang Naga berada cukup jauh dari tempatnya berada, jadi dia berdiri, membubarkan formasi, melemparkan jimat pemecah batas agung, dan segera pergi. Tak lama kemudian, dia muncul di Jurang Naga. Saat dia tiba, Antonin sudah tiba. Ketika Julian melihatnya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kenapa kita bertemu di sini? Ini area terlarang, kan? Antonin berkata, jiwa kegelapan sangat misterius. Jika itu adalah tetua biasa, Pavilion Tianjiku pasti bisa menghubunginya dengan mudah. Namun, para tetua biasa tidak tahu di mana pemimpin jiwa kegelapan berada. Aku mengerahkan seluruh jaringan intelijenku untuk menghubungi bawahan terpercaya dari pemimpin jiwa kegelapan, dan mengatur pertemuan di sini. Julian menatap ruang di depannya dan berkata, ini adalah area terlarang, tapi apa asal-usul tempat ini? Antonin menjelaskan, tempat ini adalah sisa-sisa klan naga. Klan naga dulunya adalah ras primitif yang kuat. Mereka berada di pihak yang kalah, jadi setelah kekalahan itu, klan naga juga hancur. Namun, klan naga terlalu kuat saat itu, dan banyak makhluk naga tersebar di berbagai ras di dunia kegelapan. Akibatnya, bahkan sekarang, masih ada jejak makhluk naga di dunia kegelapan dan bahkan di ras-ras yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar. Jadi begitulah, Julian tiba-tiba menyadari dan berkata, ayo kita lihat dulu. Antonin mengangguk. Mereka berdua memasuki jurang naga satu demi satu. Begitu memasuki jurang naga dan melangkah ke area jurang naga, Julian merasakan tekanan yang kuat. Meskipun ia berada di puncak tahap akhir yang mulia surgawi agung dan meskipun tubuh fisiknya tak tertandingi, ia tetap merasakan tekanan tersebut. Tempat ini sangat menakutkan. Tidak mungkin ini salah satu dari 10 area terlarang di dunia gelap, seru Julian tak kuasa menahan diri. Bab 2769, Prasasti Asli Ras Manusia. Jurang Naga adalah salah satu dari 10 daerah terlarang di dunia gelap, dan juga salah satu dari 10 tempat paling berbahaya di dunia gelap. Julian dan Antonin memasuki Jurang Naga bersama-sama. Swoosh! Suatu kekuatan tak terlihat menyapu, dan kekuatan ini muncul di depan mereka secara aneh seperti energi pedang. Antonin melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul darinya, menahan energi pedang. Namun, ia juga terkejut dan sedikit mundur. Raut terkejut muncul di wajahnya, dan ia berkata, seperti yang diduga, ini adalah salah satu dari 10 area terlarang di dunia gelap. Sungguh kekuatan fluktuasi spasial yang mengerikan. Julian mengerutkan kening dan berkata, saya pikir ada makhluk hidup yang melakukan tindakan diam-diam. Antonin berkata, kelihatannya tidak. Kekuatan ini berasal dari langit dan bumi, dan berada di antara langit dan bumi. Julian melihat sekeliling. Ruang di depan dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang ada antara langit dan bumi melayang di udara, membentuk energi pedang, bila angin, atau turbulensi spasial yang mengerikan. Antonin berjalan di depan. Sebuah penghalang terwujud muncul di depannya, yang menahan serangan dari semua kekuatan. Sangat kuat. Julian tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, seperti dugaanku, dia adalah orang kuat yang telah mencapai alam kesempurnaan agung Saint Tianzun. Antonin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka masuk jauh ke dalam Dragon Abyss. Setelah masuk jauh ke dalam jurang naga, mereka menemukan kabut putih. Kabut itu mengandung kekuatan misterius. Begitu kau masuk jauh ke dalam kabut, bahkan kesadaran ilahimu pun tak terpancar. Julian tak bisa merasakan seberapa tebal kabut ini. Hal ini juga berlaku untuk bepergian. Mereka tampak tersesat dalam kabut putih. Utusan kegelapan, kau memintaku untuk menemuimu di jurang naga. Sekarang aku sudah di sini, kenapa kau bersembunyi? Tanya Antonin, suaranya menggema di seluruh area. Suaranya menggema di seluruh jurang naga. Tuan Antonin, jika kau bahkan tidak bisa keluar dari kabut putih ini, maka kau tidak berhak menemui pemimpin jiwa gelapku. Sebuah suara wanita terdengar. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. Julian merasakan sekelilingnya, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal, tetapi ia tidak berhasil. Suara itu sepertinya terngiang di telinganya, dan juga sepertinya datang dari segala arah. Antonin melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan berkata, tempat ini sepertinya sebuah formasi. Julian, kamu ahli dalam formasi, bisakah kamu lihat apakah kamu bisa menembusnya? Sebuah formasi. Julian sedikit terkejut dan berkata, saya tidak merasakan fluktuasi apapun dari prasasti formasi. Antonin berkata, ada prasasti formasi, tetapi tersembunyi di dalam kabut putih ini. Di tempat ini, kesadaran ilahi tidak dapat menyebar, dan area yang dapat dirasakan sangat kecil. Oleh karena itu, Anda tidak dapat merasakan keberadaan prasasti formasi. Julian berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana aku bisa menghancurkan formasi ini jika aku tidak bisa merasakan prasasti formasi ini? Ayo kita jalan-jalan dan melihat-lihat, kata Antonin. Ya, Julian mengangguk.
Mereka berjalan tanpa tujuan di tengah kabut putih. Tak lama kemudian, Julian merasakan fluktuasi prasasti formasi tersebut. Ia melambaikan tangannya dengan santai, meraih kabut putih di depannya, dan mengambil sebuah prasasti. Prasasti ini sungguh misterius, seolah tersusun dari ribuan baris, bagaikan tumpukan kusut, namun berputar secara rasional dan teratur. Tak terhitung aturan yang terkandung dalam prasasti kecil ini. Julian mengamati prasasti itu sejenak, mengerutkan kening, dan berkata, prasasti yang misterius. Prasasti ini mengandung banyak aturan dan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti ini seharusnya bukan prasasti asli dari ras tertentu. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Antonin. Julian menjelaskan, saya juga menemukan banyak prasasti primitif dari berbagai ras. Terlepas dari rasnya, semuanya mengandung semacam kekuatan misterius, tetapi tidak ada aturannya. Prasasti-prasasti di sini berisi aturan langit dan bumi, dan tatanan tertentu dari dunia gelap. Antonin menolaknya, berkata, mustahil. Kalau ini soal menguasai aturan dunia luar, itu tidak akan mengejutkan. Dunia luar terlalu lemah, dan aturannya mudah dikuasai. Tapi dunia gelap terlalu luas, dan ada banyak sekali ras di dunia gelap. Tak ada makhluk yang bisa menguasai aturan dunia gelap. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Julian. Antonin pun merenung. Setelah beberapa saat, ia berkata, jika ini benar, maka pemimpin jiwa kegelapan pasti bersembunyi di sini. Jika pemimpin jiwa kegelapan telah menguasai aturan dunia gelap, maka ia sungguh mengerikan. Julian juga tampak serius. Dia juga tidak tahu apakah benar atau salah datang mencari pemimpin Dark Soul kali ini. Namun sekarang kita sudah di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Antonin bertanya, bisakah kau mematahkan formasi itu? Seharusnya tidak ada masalah, kata Julian, selama kita memahami aturan operasi formasi di sini, kita bisa dengan mudah keluar dari kabut putih ini. Ini sangat sulit. Jika kau ingin menguasai aturannya, kau harus terlebih dahulu memahami aturan dunia gelap. Antonin menatap Julian dengan heran. Julian tersenyum dan berkata, aku telah menguasai kekuatan magis. Setiap prasasti misterius bagaikan hiasan bagiku, bahkan prasasti tentang aturan langit dan bumi di dunia gelap sekalipun. Apa yang dikuasai Julian adalah Sutra Hati Asli, sebuah kitab suci yang pernah diperolehnya di alam tanpa akhir. Ia dapat menguraikan prasasti misterius apapun, dan ia juga mempunyai kemampuan khusus, yaitu dapat menganggap apapun sebagai suatu aturan. Segala sesuatu di dunia ini tersusun dari aturan. Julian memandangi prasasti ajaib di depannya, lalu mulai menguraikannya. Setelah diuraikan, prasasti itu berubah menjadi ratusan juta aturan. Aturan-aturan ini terus-menerus diuraikan, dan akhirnya berubah menjadi prasasti paling sederhana, prasasti paling orisinal. Prasasti asli ras manusia. Melihat aturan prasasti sederhana yang muncul di hadapan Julian, Antonin sedikit mengernyit, dengan sedikit keterkejutan di raut wajahnya, lalu berkata, aku tak menyangka kau akan mendapatkan prasasti asli umat manusia, yang hanya sekejap dalam sejarah dunia gelap, dan kau juga menguasai prasasti asli umat manusia. Prasasti asli ras manusia. Julian meliriknya dan bertanya, bagaimana kamu tahu ini adalah prasasti asli umat manusia? Antonin menjelaskan, tercatat dalam buku-buku kuno Pavilion Tianji saya bahwa prasasti asli umat manusia adalah yang paling sederhana, namun paling ajaib. Setiap prasasti sederhana umat manusia mengandung jalan agung. Meskipun saya belum pernah melihat prasasti asli umat manusia, saya dapat menebak dari prasasti sederhana di depan Anda bahwa itulah prasasti asli umat manusia. Mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Sutra Hati Primitif adalah prasasti asli umat manusia. Sudah lama sejak ia memperoleh Sutra Hati yang asli. Ia dapat memahami prasasti dari ras primitif manapun, yang berkaitan erat dengan Sutra Hati yang asli. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak menyangka Sutra Hati Primordial ini adalah prasasti asli umat manusia. Sepertinya alam tanpa akhir tidaklah sederhana. Manusia yang meninggalkan Sutra Hati Primordial itu mungkin seorang ahli manusia yang tersembunyi. Atau mungkin ahli ini mendapatkan prasasti manusia asli secara kebetulan, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah prasasti manusia asli dan menamakannya Sutra Hati Primordial. Bab 2770, Pemimpin Jiwa Gelap. Tidak peduli apapun situasinya, Julian merasa telah mendapat untung. Julian menguraikan prasasti formasi ini dan mendeduksinya menjadi prasasti paling sederhana. Setelah mendeduksinya menjadi aturan prasasti paling sederhana, ia mulai mendeduksi terbalik prasasti tersebut. Prasasti aturan sederhana ini mulai ditata ulang. Ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap reorganisasi. Julian, di sisi lain, memahami aturan prasasti ini selama proses reorganisasi dan perubahan. Tak lama kemudian, prasasti formasi itu ditata ulang, dan Julian pun memperoleh pemahaman awal mengenai aturan-aturan yang terkandung dalam prasasti tersebut. Akan tetapi, ini masih jauh dari cukup untuk menghancurkan formasi tersebut. Sebab, di dalam formasi ini saja, terdapat banyak prasasti formasi yang sejenis, dan jumlahnya pasti terhitung miliaran. Namun, Julian tidak perlu memahami semuanya. Ia hanya perlu memahami sebagian saja, lalu menggunakan Sutra Hati Asli untuk menyimpulkan dan mendeduksi seluruh formasi. Dengan begitu, ia akan dapat menghancurkan formasi tersebut dengan mudah. Antonin menyaksikan Julian membelah prasasti itu lalu menyusunnya kembali. Ia juga terkejut dan berkata,
aku tak pernah menyangka prasasti bisa seperti ini. Sungguh menakjubkan. Biasa saja, Julian tersenyum rendah hati. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi dan mengambil prasasti lainnya, menggunakan metode yang sama untuk menguraikan, menyimpulkan, dan memahaminya. Julian membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya. Dia terus memperoleh wawasan dalam pembentukan waktu. Dia memahami setiap prasasti formasi. Setelah memahami prasasti-prasasti formasi tersebut, ia mulai mencoba menggabungkan prasasti-prasasti formasi tersebut dan mencoba menafsirkan keseluruhan formasi tersebut. Setelah berkali-kali gagal, berkali-kali mencoba, dan berkali-kali memahami, akhirnya ia menemukan aturan operasi formasi ini. Ia pun menerapkan aturan tersebut dan dengan mudah keluar dari formasi tersebut. Begitu Anda melangkah keluar dari formasi tersebut, yang terlihat bukan lagi tanah tandus, melainkan pegunungan dan sungai yang indah. Dan di depannya, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah, dia tinggi dan cantik, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, seperti boneka. Dia hanya memperhatikan Julian dan Antonin keluar dari formasi. Tatapannya terpaku pada Julian saat dia berkata, kapan seorang jenius yang menguasai prasasti asli umat manusia muncul di dunia gelap? Suaranya acuh tak acuh, namun dengan sedikit nada terkejut. Julian berjalan mendekat, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Julian, siapa gadis ini? Wanita itu berkata, panggil saja aku Lina. Antonin menatapnya dan bertanya, apakah kamu utusan rahasia jiwa kegelapan? Lina mengangguk lembut dan berkata, ya, ini aku. Antonin langsung menyatakan tujuan kunjungannya, saya di sini untuk memperkenalkan adik kecil ini kepada pemimpin jiwa gelap. Lina melirik Julian dan berkata, tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi tubuhnya sangat kuat. Dia juga menguasai prasasti asli umat manusia dan merupakan pendiri 3 elemen yang kembali menjadi satu. Dia memenuhi syarat untuk bertemu denganku, pemimpin jiwa kegelapan. Setelah Julian menyebutkan namanya, Lina tahu identitasnya. Karena nama Julian sudah lama tersohor di dunia gelap. Meskipun dia tinggal di sini dan tidak keluar, jiwa gelap juga memiliki jaringan intelijen yang kuat, dan dia masih mengetahui beberapa peristiwa besar di dunia gelap. Kau tinggallah, dia ikut denganku, kata Lina kepada Antonin. Antonin memasang ekspresi acuh tak acuh. Tujuannya datang ke sini bukan untuk bertemu pemimpin Dark Soul, tapi hanya untuk memperkenalkan Julian, itu saja. Dia menatap Julian dan memperingatkan, hati-hati. Julian mengangguk sedikit. Ayo pergi. Lina memimpin dan berjalan di depan. Dan Julian mengikutinya dari belakang. Di bawah bimbingan Lina, Julian memasuki tanah pegunungan suci di depan, dan akhirnya tiba di kaki sebuah gunung suci. Lina berbalik dan menatap Julian, lalu berkata, tunggu di sini sebentar. Aku akan melapor kepada kepala suku. Apakah kepala suku akan menemuimu atau tidak, sepenuhnya terserah pada keinginannya. Baiklah. Julian duduk dan memberi isyarat mengundang. Jasad Lina menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di puncak Gunung Lingshan. Hanya ada satu rumah besar di puncak gunung. Di dalam rumah besar itu, berdiri seorang pria parubaya berjubah kuning. Ia duduk bersila di udara, 100 meter di atas tanah. Banyak prasasti kuning melayang di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini berkumpul, mengelilingi tubuhnya seperti sisik naga, yang tampak sangat indah. Ayah! Lina muncul dan memanggil. Prasasti di sekujur tubuh pria berjubah kuning itu menghilang. Ia menahan auranya dan turun dari langit, mendarat dengan mantap di tanah. Saat ia berdiri di tanah, sebuah kursi muncul di belakangnya. Ia duduk dengan senyum di wajahnya dan berkata, ayo, duduk. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa meja dan kursi pun muncul. Lina duduk. Kamu sudah lama tidak ke sini. Apa ada kejadian besar di luar? Tanya pria berjubah kuning itu. Dia adalah pemimpin Dark Soul dan eksistensi paling misterius di Dark Soul. Bahkan beberapa tetua Dark Soul belum pernah melihatnya. Hanya tetua inti yang pernah melihatnya. Namanya adalah Marcos. Lina mengangguk pelan dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, memang banyak peristiwa besar yang terjadi di dunia gelap. Lina secara singkat menceritakan beberapa peristiwa besar yang terjadi di dunia gelap baru-baru ini. Setelah mengetahui bahwa putra suci klan bulu telah terbunuh di alam pusat, Hong Jinglun juga cukup terkejut dan berkata, klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan kuno dan menguasai dunia gelap. Siapa yang begitu berani menyerang putra suci klan bulu? Lina menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin soal itu. Ngomong-ngomong, ayah, ada manusia bernama Julian yang ingin bertemu denganmu. Dia menggunakan pavilion Tianji untuk menemukanku dan memintaku untuk memperkenalkannya padamu. Julian adalah manusia yang menciptakan 3 elemen kembali ke satu. Pavilion Tianji telah menerbitkan daftar kekuatan supernatural, dan 3 elemen kembali ke satu berada di peringkat pertama, bahkan lebih tinggi dari kekuatan supernaturalku sendiri. Benarkah? Itu cukup menarik. Roda doa merah itu menjadi tertarik. Lagi pula, makhluk manusia bernama Julian ini telah menguasai prasasti asli umat manusia, lanjut Lina. Mendengar ini, tubuh Hong Jinglun bergetar dan berkata, prasasti asli umat manusia. Prasasti asli umat manusia yang pernah muncul sebentar di dunia gelap. Kau yakin? Aku tidak yakin. Aku mendengarnya dari Master Pavilion Antonin dari Pavilion Tianji.
Pigmen merah terbuka. Ia berada di luar formasi dan mendengar percakapan antara Julian dan Antonin di dalam formasi. Barulah ia tahu bahwa Julian telah menguasai prasasti asli umat manusia. Mengenai benar atau tidaknya, ia tidak yakin, karena prasasti asli umat manusia hanyalah kilasan di dunia gelap. Bahkan beberapa ras kuat pun tidak memiliki catatan tentang prasasti asli umat manusia. Biarkan dia datang menemuiku, kata Marcos. Ya, Lina mengangguk, lalu menghilang dari sana, dan muncul lagi, sudah di depan Julian. Pemimpin sudah setuju untuk bertemu denganmu, ikutlah denganku, kata Lina menatap Julian. Julian mengangguk pelan, lalu mengikuti Lina dan berjalan menuju Gunung Lingshan di depan. Tak lama kemudian, ia mencapai puncak gunung, memasuki Manor, dan melihat pemimpin jiwa kegelapan. Dia mengira pemimpin jiwa gelap adalah makhluk dengan aura pembunuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah pria parubaya yang elegan dengan aura aristokrat. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior Julian, salam untuk senior. Bersambung.